Baik. Ini lebih cepat sepertinya. Nanti akan saya tiru. Oke. Paslon nomor 2. Siap. Pertanyaan. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang ditunjukkan dengan tingkat pendidikan, angka harapan hidup, dan kelayakan standar hidup menjadi salah satu indikator kemajuan sebuah daerah. Langkah-langkah konkret apa yang akan saudara ambil untuk meningkatkan IPM Kabupaten Demak, terlebih dengan mengambil hikmah dari adanya pandemi COVID-19? Waktu Anda menjawab 2 menit 30 dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Seperti visi misi kami ingin membangun, menggerakkan di Demak ini dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi sumber daya manusia. Dan itu harus dibangun bersama-sama, tidak boleh dibangun dari satu persatu. Namun dengan demikian, sisi ekonomi inilah yang penting, sehingga nanti kita harus membuka lapangan kerja baru. Sehingga kami punya program bahwa nantinya kami sudah berkoordinasi dengan Pemkab untuk adanya perubahan RT RW di Kabupaten Demak, terutama di 2 kecamatan yang penting, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Sayung, dan juga Kecamatan Meranggen. Nantinya di Karangtengah akan kami buat sebagai pusat bisnis, kemudian di Sayung sebagai pusat industri, kemudian kami pengen ada segitiga emas antara Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang, sehingga akan ada pembangunan jalan yang bagus antara Kecamatan Karangtengah menuju ke Meranggen, menuju ke Kabupaten Semarang, sehingga akan terwujud kota satelit yang ada di Kecamatan Meranggen yang dulu pernah digadang-gadang dan sekarang tidak bisa terwujud. Mudah-mudahan nanti dengan adanya segitiga emas ini akan mendongkrak perekonomian yang ada di Kabupaten Demak. Namun sekali lagi dengan adanya nanti pusat industri yang ada di Kecamatan Sayung akan menciptakan lapangan kerja baru, menarik semua investor masuk ke Demak. Kemudian kalau sudah ada kawasan industri, kemudian ada pusat bisnis, tentu orang-orang yang mencari uang di Kecamatan Sayung, maka mereka harus membelanjakan lagi ke Demak, sehingga tidak ada yang namanya uang keluar dari Kota Demak. Kami pengen Kota Demak sebagai pusat pemerintahan, Kecamatan Karangtengah sebagai pusat bisnis, Kecamatan Sayung sebagai pusat industri, kemudian Meranggen sebagai kota satelit, dan kecamatan yang lainnya sebagai penghasil pertanian, terutama sekarang ada primadona baru, pertanian di bidang bawang merah. Dan saya yakini dengan peningkatan ekonomi inilah maka IPM di Demak bisa ditingkatkan dengan membuka lapangan kerja baru. Terima kasih. 2 detik. Baik. Selanjutnya paslon nomor urut 1 akan menanggapi. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Kalau tadi moderator sudah membahas tentang IPM, saya mau bertanya pada paslon nomor urut 2, berapa indeks rasio Gini di Kabupaten Demak, terus kemudian apa indikasi penilaian dari rasio Gini, indeks Gini dari Kabupaten Demak, dan bagaimana keadaan Kabupaten Demak sendiri. Kemudian tadi Anda jelaskan ada investor masuk di Kabupaten Demak, itu implementasinya kapan? Karena kita ini sedang masa pandemi COVID, semua perlu percepatan agar masyarakat Kabupaten Demak itu bisa cepat merasakan. Kalau menunggu investor itu bisakah cepat? Implementasinya kapan dan kapan itu akan terwujud? Terima kasih. Saya juga akan menambah, tapi secara real memang untuk memajukan sebuah daerah, kesejahteraan masyarakat itu harus terpenuhi dahulu. Saya belum mendengar dari paslon 02 untuk yang bersifat agak teknis sedikit, semacam misalnya infrastruktur. Ini adalah sangat penting, apalagi periode ini sebenarnya kita masih ada warisan dari kebijakan pemerintah yang telah lewat. Misalnya kita
memanfaatkan sungai misalnya, karena ada BBWS dan ada BSDA tadi tidak dijelaskan untuk membuat irigasi di kalangan para petani tambak. Demikian pula jalur-jalur pertumbuhan ekonomi tadi juga tidak dijelaskan mau dibuat seperti apa sehingga akan terangkat ekonominya. Ini menurut saya adalah sangat penting. Untuk itu maka supaya lebih jelas bisa dijelaskan sedemikian rupa, kita tidak asal istilahnya mengundang investor dan seterusnya, karena jabatannya ada sangat singkat waktunya. Waktu habis. Baik, terima kasih. Mohon untuk Bapak Ibu yang berada dalam ruangan ini untuk tetap menjaga tata tertib, untuk tidak memberikan tepuk tangan pada saat paslon berbicara. Baik, sekarang tanggapan dari paslon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Untuk IPM nanti Pak calon wakil yang akan menjawabnya, kami berbagi. Tetapi kalau ditanya tentang kapan investor masuk, alhamdulillah kami sudah memulai untuk membawa investor masuk ke Demak. Beberapa waktu lalu kami sudah berkoordinasi dengan Apindo yang ada 48 anggota Apindo di Kabupaten Demak ini, dan hari ini kami sudah berhasil membawa kawan-kawan investor masuk ke Demak, baik itu PMA maupun lokal, dan alhamdulillah nilai investasinya cukup besar, dan nantinya kami juga akan terus berusaha membawa investor masuk ke Demak. Kami sudah memulai dan sudah masuk, dan alhamdulillah kami akan mencoba untuk memberi kemudahan para investor untuk membangun di Kecamatan Katengah Sayung yang sekarang baru dilanda rob itu. Untuk indeks IPL daripada Kabupaten Demak yang kami baca, yang kami pahami dari berita ataupun informasi provinsi, kita masih di bawah Pekalongan yaitu 5,4, dan IPM itu sendiri dari 3 faktor yang bisa mengangkat daripada IPM itu adalah seksi pendidikan, seksi kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Itulah yang bisa mengangkat daripada IPM masyarakat Kabupaten Demak dan pendidikan. Waktu habis. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya akan ada amplop lagi berisi pertanyaan dari tim penyusun yang akan diambil oleh paslon nomor urut 1. Ya, giliran berikutnya untuk mengambil dari kotak yang tadi sudah dibuka kuncinya ya. Iya, masih dengan tema memajukan daerah dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Setelah kami terima pertanyaan dijawab oleh paslon nomor urut 1 dalam waktu 2 menit 30 detik. Ya, masih tertutup. Langsung saja saya buka. Paslon nomor urut 1, mohon disimak. Demak memiliki potensi lahan pertanian, perikanan, dan perkebunan yang cukup tinggi. Modernisasi proses pengolahan di 3 sektor untuk peningkatan kualitas memerlukan dukungan sumber daya lintas sektor. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita bahwa tidak hanya penguatan infrastruktur fisik yang penting sebagai penghubung koordinasi lintas sektor, tetapi juga infrastruktur non-fisik, yaitu jaringan internet. Bagaimana strategi saudara untuk melakukan penguatan infrastruktur, baik infrastruktur fisik maupun infrastruktur non-fisik atau internet dan teknologi informasi, untuk mempercepat proses modernisasi dan peningkatan kualitas hasil olahan dari 3 sektor tersebut? Jawaban Anda dalam 2 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara.
saya lupa. Terima kasih. Dalam visi dalam program kita terdapat adanya infrastruktur. Jadi infrastruktur dari pertanian sendiri kita akan meningkatkan dari kita banyak sungai, kita akan menadakan sipres sehingga irigasi bisa tercukupi untuk faktor pertaniannya. Kemudian untuk sistem infrastruktur non fisik bisa dengan sistem SPBE dari kita. Mungkin mau dilanjut. Terima kasih. Tadi program kami sudah disebutkan bahwa untuk peningkatan pelayanan masyarakat yang ini menjadi indikator modern, kita akan menggunakan sistem integrasi e-government. Kita juga akan mengajak kepada desa untuk digitalisasi desa. Kita juga akan secara bertahap nanti membangun anjungan Dukcapil Mandi tingkat kecamatan yang menjadi pilot proyek, dan pada akhirnya nanti juga kita akan supaya bertambah setiap kecamatan. Ini dalam rangka untuk meningkatkan jaringan, karena nanti portal itu akan bisa diakses melalui kabupaten. Ini juga untuk menindaklanjuti pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini adalah Perpres, itu nomor 39 tahun 2019. Ini karena masyarakat Demak adalah merupakan dekat dengan Semarang, tetapi sampai saat ini memang belum tercapai. Untuk itu dalam rangka untuk membuat supaya Demak ini maju, sentuhan IT ini benar-benar yang insya Allah akan kami lakukan dengan harapan dengan digitalisasi desa misalnya, kemudian bisa kita akses lewat kecamatan, dan sampai pada akhirnya insya Allah secara bertahap kita akan membuat yang namanya mall pelayanan publik. Ini yang akan kami lakukan. Oleh karena itu, ketika kita sudah memiliki sebuah jaringan yang klik langsung kita bisa mendapatkan informasi, insya Allah akan tepat bisa mengatasi apa yang ada di daerah kita, yaitu di daerah masyarakat Demak ini. Dan masyarakat insya Allah akan lebih maju dan juga akan lebih modern. Jadi saya kira ini yang saya sampaikan. Masih 1 detik. Oke. Dan inilah saatnya paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Tadi disampaikan tentang hasil pertanian dan perkebunan terkait dengan internet dan sebagainya. Kami ingin bertanyakan bahwa di Demak ini ada penyakit tahunan apabila hasil saat panen baik itu perkebunan pertanian pasti harganya akan turun. Harganya akan turun dan harganya akan turun. Nah, di masa yang sekarang teknologi canggih termasuk internet ini, bagaimana sebenarnya program kiat paslon nomor 1 untuk memasarkan hasil bumi kita dengan menggunakan teknologi internet? Karena kalau itu dilaksanakan, kenapa sampai setiap tahun selalu saja hasil panen ini akan turun dan turun? Apa kiat paslon 1 untuk meningkatkan agar hasil panen setiap tahunnya tidak turun dengan menggunakan teknologi internet yang ada ini? Kemudian samping itu juga untuk memenuhi kebutuhan para petani yang selalu menangis setiap musim tanam, tidak ada bibit, tidak ada pupuk, dan hasil pertaniannya kurang baik. Terima kasih. Masih ada waktu 41. Cukup. Baik, itulah tanggapan dari paslon nomor urut 2 atas jawaban dari paslon nomor urut 1. Dan selanjutnya silahkan paslon nomor urut 1 menanggapi kembali dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Untuk tadi yang ditanyakan dari paslon nomor 2 untuk masa panen yang dengan nilai harga rendah, kita akan mengantisipasi di mana jika kita dikasih kepercayaan oleh masyarakat, kita akan bekerja sama dengan kementerian, yaitu dengan menyediakan gudang dengan
menyediakan gudang dengan adanya teknologi penyimpanan cas yaitu cooperator atmosphere storage, di mana ketahanan di situ bisa sampai 6 bulan. Jika itu berdasarkan seperti tanaman bawang atau lombok. Sedangkan kalau untuk tanaman padi kita bisa bekerjasama dengan Bulog dan ada mesin oven yang bisa menyediakan masa ketahanannya lebih lama. Kemudian untuk tentang internet pemasarannya, kita sekarang ini semua era digital. Dalam program unggulan kami juga ada startup. Jadi kita akan untuk anak-anak muda kita gunakan jaringan startup itu untuk sebagai pemasaran ke depannya. Terima kasih. Jadi sedikit menambah, sentuhan internet ini sangat penting. Startup ini dalam rangka memberikan pelatihan kaula muda, perempuannya, laki-lakinya, itu supaya dia bisa mengenal tentang bisnis online, juga bisa mengenal tentang bagaimana membuka lapak secara online. Ini insya Allah akan menjadi waktu habis, dan inilah tanggapan kembali dari paslon nomor 1 mengakhiri segmen 3. Dan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama dengan kami.